Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam pelajaran Al-Lughatul Arabiyah, dalam pelajaran bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Al-Fi'lul Mudhari. Tapi sebelumnya, kita akan mengingat kembali apa itu fi'lun. Fi'lun artinya adalah kata kerja. Fi'lun adalah kata kerja. Dan dalam bahasa Arab, kata kerja ini dibedakan berdasarkan waktu terjadinya perbuatan tersebut. Ada kata kerja untuk menunjukkan terjadinya waktu pada waktu yang lampau. Dan itu disebut dengan fi'lun madin. Ini untuk menunjukkan perbuatan pada waktu yang lampau, waktu yang telah lewat. Artinya perbuatan itu sudah dikerjakan. Ada fi'lun, kata kerja, untuk menunjukkan perbuatan pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Dinamakan dengan fi'lun mudhari. Ini untuk menunjukkan perbuatan pada masa sekarang atau yang akan datang. Artinya perbuatan itu sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Dan yang ketiga adalah kata kerja untuk menunjukkan perintah pada masa yang akan datang. Disebut dengan fi'lul amri. Fi'lul amri. Ini adalah kata kerja untuk menunjukkan perintah pada masa yang akan datang. Dan pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas semua jenis dari fi'il ini. Kita akan membahas jenis kedua dari fi'il, dari kata kerja, yaitu fi'il mudhari saja. Yang kita bahas adalah al-fi'lul, sebagaimana yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwasannya fi'il mudhari adalah jadi kata kerja untuk menunjukkan terjadinya perbuatan pada masa sekarang atau perbuatan itu sedang dilakukan atau yang akan datang atau perbuatan itu masih akan dilakukan. Contohnya, contoh dari fi'il mudhari adalah ana aktubu. Ana aktubu. Artinya, saya sedang menulis. Ana aktubu, saya sedang menulis. Jadi aktubu ini adalah al-fi'lul mudhari. Contoh dari al-fi'lul mudhari. Yang kedua, contoh yang lain dari al-fi'lul mudhari adalah sa'aktubu ghadan. Sa'aktubu ghadan. Artinya apa?
Saya akan menulis besok. Saya akan menulis besok. Jadi perbuatan ini masih akan dilakukan ya, karena waktunya adalah esok hari. Jadi ini adalah contoh dari fi'il mudhari. Kemudian bagaimana agar kita mengetahui tentang ciri-ciri dari fi'il mudhari ini? Bagaimana kita bisa mengetahui mana itu yang merupakan fi'il mudhari atau fi'il yang lainnya? Maka untuk mengetahui bahwasannya sebuah fi'il itu disebut dengan fi'il mudhari, ada ciri-cirinya. Jadi fi'il mudhari ini mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Jadi di sini kita tulis ciri fi'lun mudhari. Ciri-ciri fi'lun mudhari. Di antara ciri-ciri fi'il mudhari adalah bahwasanya fi'il mudhari itu fi'lun mudhari didahului oleh huruf mudhara'ah. Didahului oleh huruf mudhara'ah. Apa saja yang termasuk huruf mudhara'ah? Jadi huruf mudhara'ah itu ada 4. Yang pertama adalah hamzah. Jadi huruf mudhara'ah yang pertama adalah hamzah. Contoh fi'il yang didahului oleh huruf mudhara'ah hamzah ini adalah aktubu. Aktubu. Jadi fi'lun ini disebut dengan fi'lun mudhari karena dia didahului oleh huruf alif atau hamzah ini. Aktubu. Contoh yang lain adalah ajlisu. Artinya saya duduk. Kalau aktubu tadi artinya saya menulis. Atau contoh yang lain, akra'u. Fi'il ini didahului oleh hamzah. Akra'u. Saya membaca. Jadi ketika fi'il itu didahului oleh hamzah, maka dia disebut dengan fi'il mudhari. Yang kedua, di antara huruf mudhara'ah adalah huruf nun. Jadi fi'il ini, fi'il mudhari itu didahului oleh huruf nun. Contohnya apa? Naktubu. Naktubu. Artinya apa? Kami menulis. Jadi fi'il ini untuk dhamir atau kata ganti nahnu atau kita. Contoh yang kedua, najlisu. Najlisu. Fi'il ini didahului oleh huruf nun. Artinya kami duduk. Kemudian contoh yang lain apa? Naqra'u. Naqra'u. Artinya kami menulis. Jadi fi'il ini untuk dhamir nahnu. Kemudian huruf mudhara'ah yang ketiga adalah ya. Adalah ya. Contohnya apa? Contohnya adalah yaktubu. Yaktubu. Artinya apa? Dia, tapi dianya ini laki-laki. Dia laki-laki sedang menulis.
Karena dalam bahasa Arab, dia untuk laki-laki dan dia untuk perempuan itu penyebutannya berbeda. Yaktubu, dia laki-laki sedang menulis. Contoh yang lain adalah yajlisu. Artinya apa? Dia laki-laki sedang duduk. Yaqra'u. Dia laki-laki sedang membaca. Kemudian huruf mudhara'ah yang terakhir, yang keempat adalah huruf ta. Huruf ta. Contohnya apa? Tak tubu. Tak tubu. Artinya apa? Kamu perempuan contohnya apa? Tak tubu. Kamu sedang menulis. Taj lisu. Kamu sedang duduk. Taqra'u. Kamu sedang membaca. Jadi fiil ini untuk dhamir anta. Dan ada juga ta ini untuk dhamir anti. Ya, untuk dhamir anti. Jadi ta ini bisa untuk dhamir anta dan untuk dhamir anti. Contoh untuk dhamir anti adalah tak tubina. Taktubina. Kamu untuk perempuan sedang menulis. Tajlisina. Tajlisina. Kamu untuk perempuan sedang duduk. Atau taqra'ina. Kamu perempuan sedang membaca. Jadi ini adalah salah satu ciri-ciri dari fiil mudhari. Jadi kalau kalian melihat sebuah fiil yang didahului oleh huruf hamzah, huruf nun, huruf ya, huruf ta, ya. Jadi dia didahului oleh huruf-huruf ini, di depannya ada huruf-huruf ini, maka itu merupakan fiil mudhari. Ini merupakan fiil mudhari. Kemudian pembahasan kita yang terakhir berkaitan dengan fiil mudhari adalah bahwasannya fiil mudhari itu akan berubah bentuknya. Jadi fiil mudhari itu bentuknya akan berubah mengikuti dhamir yang menyertainya. Jadi kita tulis di sini sebuah ketentuan kaidahnya adalah bahwasannya fi'lun mudhari akan berubah bentuknya mengikuti apa? Mengikuti dhamir yang menyertainya. Mengikuti dhamir yang
menyertainya. Jadi apa itu dhamir? Dhamirun. Jadi dhamir itu artinya adalah kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia ada saya, kamu, dia, mereka. Ya, ini namanya dalam bahasa Arab adalah apa? Dhamir. Nah, dan dalam bahasa Arab itu ada 12 jenis dhamir. Jadi cukup banyak ya. Ada 12 jenis dhamir. Tapi di sini kita hanya akan membahas 6 dhamir saja. Ya, 6 dhamir yang merupakan dhamir inti. Yang pertama, dhamirnya adalah ana. Dhamir yang pertama adalah, kita tulis di sini, ana. Ana artinya apa? Saya. Dhamir yang kedua adalah anta. Artinya kamu. Tapi untuk laki-laki. Usah tandai LK, laki-laki. Kemudian dhamir anti. Anti ini juga artinya kamu, tapi untuk perempuan. Usah tandai dengan PR, perempuan. Kemudian huwa, ini artinya dia. Dia untuk LK, untuk laki-laki. Kemudian yang kelima adalah hiya. Ini untuk dia PR, dia perempuan. Dan yang keenam adalah nahnu. Nahnu itu artinya kita atau kami. Nah, dhamir ana ini mempunyai simbol huruf apa? Hamzah. Kemudian anta mempunyai simbol huruf ta. Anti juga mempunyai simbol huruf ta juga. Huwa mempunyai simbol ya. Dia perempuan, simbolnya apa? Tak juga. Kemudian nahnu, simbolnya adalah nun. Jadi fi'il mudhari ini untuk dhamir ana akan berbeda jika digunakan untuk dhamir yang lain, untuk dhamir anta. Dan akan berbeda lagi jika dia untuk dhamir anti. Begitu seterusnya. Kita contohkan di sini. Contohnya adalah fi'il atau kata kerja dhahaba. Dhahaba. Contohnya adalah kata kerja apa? Dhahaba. Dhahaba yadhabu. Yang artinya apa? Dhahaba yadhabu ini artinya pergi. Ya, di sini kita contohkan saja. Ada fi'il dhahaba yadhabu. Dhahaba untuk dhamir ana, untuk dhamir saya, itu bentuknya adalah adhabu. Kemudian dhahaba yadhabu untuk dhamir anta,
akan berubah bentuk, tidak adhabu lagi, tetapi dia didahului oleh huruf ta di depan, menjadi apa? Tadhabu. Kemudian untuk dhamir anti, dia tidak tadhabu lagi, tapi berubah lagi menjadi tadhabina. Tadhabina. Kemudian kalau untuk dhamir huwa tidak tadhabina, tapi didahului oleh huruf ya, menjadi yadhabu. Kemudian untuk dhamir hiya tidak yadhabu, tetapi apa? Tadhabu. Sama dengan anta. Tapi nanti untuk membedakan adalah ketika nanti bertemu dengan kalimat, ya, di dalam kalimat. Kemudian yang terakhir apa? Untuk dhamir nahnu, maka tidak tadhabu, tetapi apa? Didahului oleh nun, menjadi nadhabu. Nah, di sini kita lihat bahwasanya apa? Fi'il mudhari ini akan berubah bentuknya mengikuti dhamir yang menyertainya. Untuk dhamir anta adhabu, untuk dhamir anta, untuk dhamir ana adhabu, untuk dhamir anta menjadi tadhabu, untuk dhamir anti menjadi tadhabina, untuk dhamir huwa menjadi yadhabu, untuk dhamir hiya menjadi tadhabu, dan untuk dhamir nahnu menjadi nadhabu. Kita coba lagi dengan fi'il yang lain. Kita coba lagi dengan fi'il yang lain. Contohnya adalah, ini contoh yang kedua ya. Contohnya fi'il apa? Qama yakumu. Fi'il qama yakumu. Artinya apa qama yakumu? Qama yakumu artinya berdiri. Jadi qama yakumu itu tulisannya seperti ini. Ya. Jadi qama yakumu artinya berdiri. Kita akan coba ya, fi'il qama yakumu ini, perubahan bentuk yang terjadi pada fi'il qama yakumu ketika dia mengikuti dhamirnya, mengikuti kata gantinya. Baik. Kita coba untuk dhamir ana. Menjadi apa? Akumu. Untuk dhamir anta menjadi apa? Takumu. Untuk dhamir anti menjadi apa? Takumina. Di sini tadhabina, di sini takumina. Kemudian untuk dhamir huwa menjadi yakumu. Untuk dhamir hiya menjadi takumu. Dan untuk dhamir nahnu menjadi nakumu. Ya. Maka ini kita bisa melihat bahwasannya sesuai dengan kaidahnya adalah bahwasanya fi'il mudhari akan berubah bentuknya mengikuti dhamir yang menyertainya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jika ada yang belum paham, maka silahkan ditanyakan di kolom komentar. Demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.